kita berpikir karena umur kita masih muda, lantas kita berpikir kita masih hidup lama. Tidak, saudara. Aku mengacu bahwa kematian itu, tapi aku sadar sebelum kematian itu datang, aku harus berbuat. Tingkatkan kepedulianmu dan keberpihakanmu terhadap keberlangsungan risalah dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berguna titel panjang di namamu, tidak berguna kecantikan yang diberikan kepada kita, tidak berguna apapun hari ini yang Allah titipkan kepada kita kalau kepedulian kita, keberpihakan kita terhadap keberlangsungan risalah Rasul mati dalam hidup kita. Hadirin, saudara-saudara, kita urus ini wasbiyah. Sesungguhnya kita mengurus agama Allah. Kita urus ini wasbiyah. Kita sesungguhnya mengurus agama Allah. Mungkin saudara kita ada yang tewas di Palestina karena mereka menghadapi musuh nyata di hadapannya. Tapi tahukah saudaraku, di sekitar kita sudah banyak musuh. Ghazlul fikri, penjajahan pemikiran, ghazlul thaqafah, penjajahan budaya, penghancuran karakter bangsa, penghancuran moral anak-anak kita. Masihkah kita ketawa ketiwi? Masihkah kita hanya mementingkan diri sendiri? Tidak. Kita buktikan hari ini, malam ini, subuh ini, kita bersama di sini. Kenapa? Jamaah. Kekuatan umat tinggal pada dua hal: Al-Quranul Karim dan jamaah. Jamaah itu adalah namaz. Saya jarang ngomong seperti ini, dan mungkin sudah puluhan tahun ini tidak pernah saya ucapkan. Hampir 20 tahun lebih wasbiyah belum pernah lakukan kader seperti ini. Bahkan sini orang terakhir yang kaderisasi tahun 2004. Sekarang sudah 2023, persis 20 tahun yang lalu. Sebagai seorang kader organisasi, apapun kata antum semua, hari ini wasbiyah harus muncul pemimpin untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik, dan itu ada pada leher dan pundakmu semua. Aku akan mati, generasi kami akan mati, saudaraku, tapi perjuangan tidak boleh mati. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kunu ansarallah, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah, qalu man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Saya mau tanya kepada saudaraku semua, man ansari ilallah, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan anak kecil mati, wanita berdarah, gedung-gedung hancur. Apakah ada pemimpin dunia yang berteriak? Apakah negeri kita yang mayoriti ini berteriak? Apakah kita yang banyak ini berteriak ketika saudara kita diinjak harkat hidupnya? Ini yang lemah hari ini, dan saya yakin yang hadir adalah bukan orang-orang sembarangan. Kita adalah orang pilihan. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Jawaban itu yang saya tunggu dari teman-teman. Nahnu Ansarullah. Ketika itulah baginda Rasul memeluk yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia rangkul Abdullah bin Mas'ud. Anda bisa bayangkan bagaimana dekatnya beliau dengan Rasulullah. Dia peluk itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia bisikkan di telinga Abdullah bin Mas'ud. Dan itu hadisnya luar biasa kita ingat. Dan itu doa kita sendiri. Rasul berpesan, bahasa kasar, ente benar mau menjadi pelanjut agama Allah. Ente benar mau menjadi pejuang. Simpel saja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita sudah sebut nahnu ansarullah, tiga hal ini saudaraku jangan pernah lupa dalam perjuangan kita. Apa itu? Dzikrika, zikirmu, ingatanmu, zikir yang terbaik. Dekatkan dirimu dengan Al-Quran. Khabil Quran syahran wahidah. Khatamkan itu Al-Quran sekali dalam sebulan. 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? Al-Quran berapa juz? Kalau begitu, sebagai kader, sebagai calon pemimpin, bohong kita menjadi pemimpin ke depan kalau lidah kita tidak basah berzikir dengan Allah, tidak basah berdialog dengan Allah, tidak basah kita punya lidah hati dekat dengan Al-Quran. Bohong. Kita berkhayal sebagai pemimpin umat, sebagai kader pelanjut Rasulullah, dekatkan dirimu kepada Al-Quran. Kita bersyukur hari ini di mana-mana Al-Quran tahfiz itu, kita bersyukur. Dan saya tahu antum semua orang yang hafal Al-Quran. Pertanyaan kemudian, ketika Al-Quran itu ada dalam hati, kata-kata kita akan bisa dipilah mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang dusta. Jadi kalau hari ini banyak orang yang bohong karena memang lidahnya jauh dari zikir dan dekat dengan Al-Quran, saudara sekalian, memerlukan antum semuanya dimanapun antum berada. Setuju? Setuju? Zikir kita dan sudah dipandu oleh Ustaz kita, dipandu luar biasa. Yang kedua adalah wasyukrik. Saudaraku, banyak nikmat Allah kepada kita, banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saya merasakan saya banyak nikmat ketika memimpin Allah sendiri. Salah satu nikmat itu kehadiran antum semua. Ini nikmat dari Allah. Pengurus besar tidak kasih Anda ongkos, tapi Anda datang ke sini, itu nikmat yang luar biasa. Pengurus besar bisa datangkan ribuan orang ikut training ini kalau dibayar tiket pergi dan pulang. Tapi kami jujur mengatakan kepada para pimpinan Anda di wilayah-wilayah, silakan kirim kader terbaik, meskipun dengan tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata antum hadir semua. Bagi saya sebagai orang yang diamanahkan hari ini, masyhuri itu nikmat yang Allah berikan kepada ente. Karena ente sudah punya kader, maka jika ente nanti mati, sudah ada yang melanjutkan itu, dan itu adalah orang-orang yang ikhlas. Setuju? Setuju? Setuju.